Baik, adik-adik peserta pelatihan pajak Briped AB ya. Jadi hari ini kita coba bahas satu materi yang menarik yaitu berkaitan dengan PPh badan. Jadi kalau kita berbicara atau membahas pajak penghasilan, induk dari skala induk pajak penghasilan adalah yang hari ini kita bahas namanya PPh badan. Kalau yang lainnya itu kan ya, kadang-kala di dalam prakteknya mungkin hanya satu kali atau dua kali terjadi. Misalnya katakanlah PPh pasal 23, 24, 22. Nah, kecuali kalau PPh pasal 21, ya mungkin tiap bulan. Kadang kenapa? Orang tiap bulan kan gajian, jadi harus dihitung ya berapa PPh terhutang atas PPh pasal 21. Nah, kemudian PPh badan ini nanti dihitungnya pada akhir tahun, jadi bukan pada setiap bulan. Jadi pada akhir tahun setelah kita closing book, kita coba yang menghitung berapa ya profit, berapa laba ya sebelum pajak, kemudian kita kenakan tarif, maka itulah PPh badan yang terhutang. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa induk dari segala ya perpajakan ada pada hari ini kita bahas yaitu PPh badan usaha. Yang kita bahas ya khusus PPh badan, kita tidak ya membahas PPh wajib pajak orang pribadi untuk ya akhir tahun. Jadi badan usaha. Materi hari ini saya coba bagi tiga ya, yaitu 120 menit pertama kita akan coba bahas yang berkaitan dengan apa? Konsep ya di dalam misalnya prinsip akuntansi atau standar keuangan dan ketentuan berkaitan dengan undang-undang perpajakan. Oke. Nah, kadangkala kedua hal ini kadangkala ya berbeda. Jadi kalau di perpajakan mereka menggunakan ya, aturan tersendiri berdasarkan otoriti dari perpajakan. Kalau di dalam perusahaan, oke, menggunakan juga standar yang namanya standar akuntansi keuangan. Oleh karena itu, kadang-kadang perhitungan PPh badan itu akan tidak sama pada akhir tahun antara perhitungan menurut perusahaan komersial dan menurut aturan perpajakan. Nah, itulah salah satu yang kita mau bahas hari ini. Jadi kita dulu ya bahas dulu konsep ketentuan. Kenapa? Karena kalau kita tidak ya memahami dengan baik, kita tidak ya menafsir dengan baik definisi operasionalnya, maka bisa-bisa kita ya tidak bisa menerapkan aturan pajak yang sebenarnya. Konsekuensinya, nah, nanti kita akan kena ya misalnya sanksi atau denda. Oleh karena itu kita akan coba ya 120 menit pertama kita akan coba membahas atau menyamakan persepsi, konsep, dan ketentuan PPh badan usaha. Setelah itu baru coba kita praktek ya bagaimana penyusunan rekonsiliasi fiskal. Jadi rekonsiliasi fiskal itu artinya apa? Mencoba ya menyamakan antara ya laba yang terhutang menurut fiskal ya dengan perusahaan atau komersial. Jadi kita fokusnya adalah di ya otoritas perpajakan. Karena apa? Saya katakan tadi bahwa pada akhir tahun kalau perusahaan sudah menerbitkan laba rugi belum tentu itu adalah pajak yang terhutang dihitung dari laba rugi komersial. Nah, karena saya katakan tadi banyak hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Oke, nah nanti kita bahas perbedaan-perbedaan apa saja yang terjadi sehingga menyebabkan antara laba ya menurut fiskal dengan akuntansi tidak sama. Nah, inilah di kedua nanti kita praktek menyusun reconcile fiskal. Waktunya juga ya, ini tentatif saja atau temporer saja, ini bisa berubah fleksibel ya. Mungkin 100 menit saja atau bagaimana, kita lihat nanti perkembangannya. Nah, yang ketiga, yang kita bahas nanti adalah apa? Harus kita juga memahami
bagaimana ya mengisi SPT badan. Oke. Nah, SPT badan itu kan menggunakan yang namanya POM 1771 berserta lampirannya. Ini juga 120 menit. Jadi nanti kita sampai jam 3 ya membahas 3 materi yang berkaitan dengan PPH badan yang ini. Baik. Yang pertama kita dulu masuk yang memahami konsep dan ketentuan di dalam Undang-Undang Perpajakan yang kaitannya dengan PPH badan. Oke. Nah, ini dia kita mulai dari pertama ya, konsep dulu ya, sedikit konsep. Kalau kita rujuk di dalamnya dasar hukum Undang-Undang Perpajakan pasal 1 nomor 7 1983 ini juga sebenarnya sudah beberapa kali berubah ya. Ini Undang-Undang nomor 7 1983. Di situ dinyatakan dengan jelas bahwa yang dimaksud pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama ya tahun pajak. Nah, yang saya ya cetak tebal inilah yang saya katakan tadi perlunya kita ya memahami dengan baik arti-arti definisi di dalam aturan pajak supaya kita tidak terjadi nanti misalnya kesalahan di dalam memahami undang-undang perpajakan. Nah, kita mulai dulu. Jadi pajak penghasilan itu adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap pribadi atau perseorangan. Nah, dua kata ini kalau kita lihat secara umum ini kelihatannya sama kan, pribadi dengan perseorangan. Oke. Nah, tetapi menurut aturan pajak, dua kata ini mempunyai makna yang berbeda. Jadi kita tidak bisa nyamakan pribadi dengan perseorangan. Oke, apa bedanya? Oke, ini kalau pribadi, ya pribadi lebih ditujukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan dan menerima ya penghasilan. Misalnya gini, ada yang pegawai bekerja di suatu perusahaan, kemudian setiap bulan dia menerima gaji misalnya. Nah, itu yang disebut dengan orang pribadi, ya. Bisa juga dia ya bukan pegawai tetap. Oke, bukan pegawai tetap maksudnya, tetapi dia masuk kategori bukan pegawai tetap. Artinya, wajib pajak pribadi itu tidak terdaftar di perusahaan itu sebagai pegawai tetap, tetapi dia memberikan kontribusi pekerjaannya kemudian menerima imbalan. Nah, misalnya tenaga ahli, ya, nah, apakah tenaga ahli perpajakan, tenaga lagi pembukuan, konsultan, dan sebagainya. Nah, itu masuk kategori namanya pribadi. Sementara persorangan, nah apa? Nah, persorangan itu merujuk terhadap orang pribadi ya yang menerima penghasilan di mana penghasilannya itu berasal dari usaha. Nah, jadi beda kan? Jadi kadang kalau orang pribadi kan menerima penghasilan dari berbagai macam aktivitas. Saya katakan tadi pertama, bisa sebagai pegawai tetap, berarti itu sama dengan pribadi. Kadang-kala orang pribadi membuka usaha, apakah bentuk PT, ya, jadi PT perseorangan sekarang sudah diperbolehkan orang pribadi mendirikan PT. Kalau dulu tidak bisa, dulu harus lebih dari satu orang baru boleh mendirikan perseroan terbatas. Kalau sekarang boleh mendirikan ya PT hanya cukup satu orang saja. Nah, itulah disebut dengan perseorangan. Jadi dia lebih ke memiliki badan usaha. Nah, kemudian berkenan dengan apa orang pribadi atau yang tadi perseorangan, tentunya yang akan dikenakan pajak adalah
penghasilan yang diterima atau jadi kadangkala di dalam aturan pajak ya atau. Jadi kalau atau itu pasti berbeda. Nih diterima atau diperolehnya selama tahun pajak. Nah, sekarang coba diterima dengan diperolehnya kira-kira dari peserta ini ada kira-kira tahu apa perbedaannya? Oke. Ada yang tahu kira-kira perbedaan diterima diperolehnya. Jadi suatu yang diterima atau diperoleh wajib pajak, maka itulah namanya penghasilan yang akan dipajaki, dikenai pajak. Nah, sekarang pertanyaannya, diterima dengan diperoleh perbedaannya apa? Kalau kita lihat secara umum letterlet, oke, ini kan kira-kira ya sama saja, tetapi menurut aturan pajak ini atau berarti ini ya berbeda, berbeda. Oke, kira-kira ada yang tahu peserta apa perbedaan diterimanya dan diperoleh? Coba. Halo, halo peserta. Agnes, bagaimana Agnes? Atau Rapika? Hah? Kalau selain ini pesertanya semua perempuan ya? Oke, ada yang bisa bantu saya pengertian? Jadi sekarang saya katakan tadi kita dulu memahami ya. Pertama nih konsep atau ketentuan di dalam undang-undang perpajakan. Baru nanti kita coba masuk menyusun rekonsiliasi fiskal ya, menghitung utang pajak sesuai dengan aturan perpajakan. Halo Ira atau Esther, kira-kira tahu nggak apa perbedaan diterima dan diperoleh? Apalagi kalau jurusan akuntansi pasti tahu itu ya dua kata ini. Nggak tahu ya? Hah? Oke, oke, saya coba jelaskannya. Kalau diterima itu lebih ke namanya cash basis. Oke. Kalau diperolehnya itu lebih ke namanya accrual base. Jadi kadangkala ada penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tapi belum dalam bentuk cash. Oke, tapi itu sudah dianggap oleh otoritas pajak itu adalah penghasilan akan dipajaki, maka itulah namanya diperolehnya. Ya, contohnya misalnya seperti apa? Misalnya kalau di perusahaan ada ya terjadi penjualan secara kredit. Nah, berarti secara aturan akuntansi kan pada saat kita menjual belum terima uangnya itu harus dicatat. Catatnya sebagai piutang, kemudian penjualannya kita kredit. Nah, itu belum terima. Nah, dari sudut pandang perpajakan itu sudah harus dipajaki ya penghasilan itu. Sementara kalau diterima itu ya berarti sudah terima uangnya. Ada sesuatu yang diterima dan siap dibelanjakan. Itu perbedaannya. Ya. Nah, kemudian penghasilan, ya apa definisinya? Nah, kalau tadi itu ya sesuai pasal 1 jadi siapa-siapa yang dikenakan pajak. Nah, yang dimaksud penghasilan di dalam aturan perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh. Ini tadi diperoleh terima ya kan? Saya sudah jelaskan tadi oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Jadi penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tidak hanya dipajaki yang berasal dari dalam negeri, tapi kalau ada penghasilan luar negeri maka itu juga akan dipajaki. Ya, nah mungkin ada bertanya, Pak,
Kalau saya punya usaha luar negeri, punya juga usaha dalam negeri. Kemudian di luar negeri, saya sudah dipajaki, misalnya saya buka di Singapura. Kemudian saya bawa ke Indonesia, maka dipajaki juga lagi. Nah, apakah itu tidak terjadi double, ya kan? Oke. Jadi untuk pembahasannya itu Anda harus masuk di dalam BPC nanti, yaitu membahas yang namanya pajak internasional. Bagaimana supaya ya kalau di negara lain kita menerima penghasilan, kemudian kita bawa di Indonesia dikenakan lagi penghasilan, supaya tidak terjadi double, maka jawabannya kita harus memahami pasal 24 nanti, ya itu. Nah, kemudian diperolehnya diterima tadi, Nah, yang dapat dipakai untuk apa? Ini konsumsi atau untuk menambah kekayaan dalam bentuk apapun namanya. Jadi konsumsi artinya apa? Berarti tadi berbicara sudah ada uang yang diterima, uang itu kan bisa kita belanjakan, berarti kita bisa pakai konsumsi. Ya, tapi bukan saja menerima uang, tapi kadangkala sudah bertambah kekayaan belum terima uangnya, maka itu juga akan dipajaki. Nah, itu tadi disebut dengan diperolehnya. Jadi sesuatu yang menambah kekayaan, oke, maka kemungkinannya bisa dipajaki, kemungkinannya juga tidak, tergantung dari aturan-aturan tambahan nanti di dalam aturan perpajakan. Itu yang harus dipahami. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, suara saya dengar semuanya? Halo, peserta? Halo? Waduh, gimana ini Dengar, peserta ini? Pak. Ya, suara saya jelas atau gimana, Esther? Jelas, Pak. Iya, ada pertanyaan, Esther? Gimana? Belum ada, Pak. Oke, nggak ada masalah, Esther ya. Jangan sampai ada masalah terus ya. Oke, Aman, Pak, suaranya. aman. Oke, Esther dari apa? Masih kuliah atau sudah kerja, Esther? Saya kuliah sambil kerja, Pak. Kebetulan kalau kuliahnya itu udah sidang sih kemarin Oh, di mana? Universitas apa? di Mercu Buana, Pak. Oh iya ya, kebanyakan kemarin juga yang masuk di sini itu ya Mercu Buana. Kerja di mana, Esther? Kerja di konsultan, Pak, di Cikarang. Oh, Cikarang. Memang bagian pajak atau bagian accounting, Esther? Enggak, Pak. Enggak ada hubungannya sama accounting kebetulan pekerjaannya. Oh, begitu. Iya, tetapi nggak apa-apa kan menambah-nambah namanya pengetahuan, Esther ya. Oke. Iya, Pak. Oke, baik. Makasih, Esther ya. Ya dijawab. Coba dulu. Ira Misrawati. Halo, Ira. Halo. Wah, kadangkala ada ya namanya tapi orangnya tidur barangkali ini. Rapika, halo Rapika, Juliana, halo. Halo Pak, Aduh, bagaimana Ira? Tidur barangkali ya Ira? Enggak. enggak Pak, Ah, sinyal iya. ini Pak wifi-nya Oh, wifi-nya apa? Bermasalah ya. Ira posisi di mana? Jakarta atau di mana? iya di Jakarta Pak. Oh, Jakarta. Ira masih mahasiswa tuh sudah selesai Ira. Sedang skripsi Pak, Wah, hampir ya masih sedang. mahasiswa. Oh, di Mercubuana juga Ira ya? Ya. Iya betul Pak, Oh ya, jurusan prodi akuntansi. akuntansi. Oke, bagus. Oke, makasih. Rapika, Yuliana. Halo Rapika, ada orangnya enggak? Halo Rapika. Wah, Rapika ini tidur bang kali ini. Rapika. Ya. Agnes. Halo Agnes. Halo. Agnes Anggriani. Wah, orangnya semua pada lari ini. Ya. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya. Ya. Jadi, kalau tadi kita sudah ya memahami definisi penghasilan,
yang mana penghasilan yang dipajaki, kemudian seperti apa itu penghasilan. Nah, saya katakan tadi, kadangkala kita sudah menerima uang pasti dipajaki. Kadangkala juga belum menerima uang tapi sudah dianggap penghasilan juga akan dipajaki. Nah, sekarang kita masuk subjek, ya. Jadi, subjek pajak penghasilan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 adalah terdiri dari pertama orang pribadi. Jadi subjeknya ya. Jadi gini supaya kau pahamnya. Ya. Sesuatu dikenakan pajak apabila memenuhi 2 unsur. Apa itu, Pak? Harus ada objek dan harus ada subjek, ya. Kalau tidak ada subjek, ada objek tidak bisa. Ada objek tidak ada subjek tidak bisa. Jadi dua-duanya harus ada, yaitu subjeknya orangnya ada, kemudian objeknya jenis ya pekerjaan penghasilannya seperti apa. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, yang pertama subjeknya yang akan dipajaki ya orangnya ya adalah ya tentunya yang berkaitan dengan orang pribadi. Nah, orang pribadi ini kan objeknya macam-macam nanti ya. Jadi ada subjek orang pribadi, objeknya bisa seperti pekerjaan. Nah, saya katakan tadi ya adalah pegawai tetap. Bisa juga pekerjaan bebas, tenaga konsultan atau ahli. Bisa juga dari apa? Usaha, ya. Jadi ada orang pribadi membuka usaha ya kecil-kecilan UMKM misalnya. Nah, itu juga ya objek. Nah, kemudian aset atau modal. Kadang-kala orang pribadi punya aset disewakan. Apakah dalam bentuk ya kantor, ruko, tanah, kendaraan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama ya subjek. Nah, subjek pajak penghasilan selain dari orang pribadi tentunya yang kedua namanya warisan. Loh kok kenapa bisa warisan, Pak? Kadang-kadang kan ya mahasiswa bertanya, subjek ya PPh pajak penghasilan kok bisa namanya warisan. Nah gini supaya kau mengerti ya. Kadangkala di dalam prakteknya ada wajib pajak ya memiliki banyak usaha. Kemudian wajib pajak ini meninggal dunia. Nah, berarti kalau dia meninggal dunia tentunya tadi kan warisannya yang masih dalam proses misalnya perpajakan atau ya ada aspek-aspek perpajakannya itu harus dicari yang ahli warisnya melanjutkan tadi aspek perpajakannya ya supaya tidak terputus. Jadi misalnya ada seorang yang orang tuanya meninggal, banyak usahanya. Nah, karena meninggal, maka pada saat itu harus ditunjuk siapa yang menjadi pengganti objek ya subjek pajaknya tadi. Maka itu disebut dengan warisan yang belum terbagi ya. Itu yang harus dipahami. Jadi warisan yang belum terbagi itu bisa menjadi subjek. Oke. Nah, berikutnya apa? Adalah badan. Nah, inilah yang coba nanti kita bahas. Badan usaha. Jadi bisa perseroan terbatas, komanditer, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, ya sampai dengan ya BUT. Nah, BUT ini khusus adalah orang-orang luar negeri yang datang di Indonesia melakukan atau mencangkul di Indonesia kemudian menerima penghasilan maka itu masuk kategori namanya bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, BUT nanti ini kalau mau perdalam lagi ikut BRIPET ya C, pajak internasional. Di sana dibahas bentuk-bentuk badan usaha tetap ya. Bagaimana kalau orang asing ya tinggal di Indonesia kemudian menerima penghasilan. Bagaimana kalau orang asing punya usaha, dia diutus oleh perusahaannya. Nah, itu semua yang disebut di
cakup dalam namanya bentuk usaha tetap. Sekali lagi bahwa yang kita bahas hanya ya bagaimana menghitung PPh badan terhutang ya nanti pada akhir tahun. Jadi bukan setiap bulan, tapi nanti akhir tahun baru kita hitung berapa pajak terhutang untuk ya perusahaan atau income corporate tax. Oke, itu yang harus Anda pahami. Nah, badan yang dikecualikan, oke ya, ini kan sudah umum biasa baca perpajakan ya. Oh, ini tidak usah nanti baca saja. Jadi orang-orang yang bernegara asing, oke, badan internasional. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih menghitung Pak PPh badan usaha. Nah, ini kan harus dipahami karena ini sudah mau masuk salah satu inti dari PPh badan, menghitung ya. Seperti apa caranya menghitung PPh badan? Ada beberapa pilihan yang diberikan oleh otoritas perpajakan terhadap wajib pajak. Oke. Apakah itu dalam bentuk badan usaha atau perorangan? Ya. Nah, pertama ada yang disebut dengan cara umum atau normal. Normal bagaimana, Pak? Jadi ini harus kita membuat pembukuan ya. Jadi harus tertib pembukuan. Jadi ada laporan laba rugi, ada laporan ya neraca, ada laporan arus kas dan sebagainya. Dari dasar itulah nanti laporan keuangan itu dasarnya untuk menghitung PPh badan terutang. Itu namanya umum normal. Tarifnya berapa? Nah, jadi tinggal kita lihat nanti tarif pasal 17. Jadi sampai sekarang ya belum berubah. Tarif PPh badan sekarang tunggal satu yaitu 22% PPh badan. Jadi tarif pasal 17 ya 22%. Kita tinggal kali dengan laba kena pajak. Nah, jadi berapa laba kena pajak? Tentunya ini harus berdasarkan aturan pajak, bukan berdasarkan komersial, bukan berdasarkan akuntansi. Ya, jadi itu umum. Nah, pasal ya 17 tarif pasal 17 ada dua. Ada 17 ayat 1 huruf B, kemudian ada pasal 31E. Nah, apa perbedaannya, Pak? Oke. Perbedaannya ini tergantung dari besarannya omset tiap badan usaha. Jadi, kuncinya begini ya, adik-adik sekalian ya. Penerapan tarif badan usaha itu tergantung dari ya omsetnya nanti. Jadi otoritas pajak sudah memberikan batasan. Kalau di atas 50 miliar per tahun, maka pakai yang ini. Kalau omsetnya di bawah 50 tidak kurang dari 4,8 M, maka pakai ini. Kalau di bawah 4,8 maka pakai tarif ini. Ya, jadi ada 3 kemungkinannya kalau itu badan usaha. Ya, itu yang pertama. Nah, cara kedua ada disebut dengan cara final. Oke, seperti apa ini? Nah, jadi ada tarif tertentu, ya tarif tertentu itu sampai sekarang ini sudah beberapa kali berubah. Paling kecil tarifnya tidak sama tadi badan inti 22%, kalau final itu hanya 0,5%. Ya, dari mana? Bukan dari laba rugi, tapi dari peredaran bruto. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi kalau tadi normal itu dasarnya adalah laporan laba rugi. Sementara kalau final bukan laba rugi tetapi peredaran bruto ya. Jadi setiap bulan kita hitung berapa peredaran brutonya baru kita kali dengan tarif 0,51. Nah, itu aturan yang terakhir diatur dalam PP 55 tahun 2023 ya. Nah, ada lagi satu namanya cara khusus. Apa itu? Nah,
Yang cara khusus ini adalah lebih difokuskan terhadap orang pribadi yang mempunyai usaha, misalnya UMKM ya, usaha mikro kecil menengah. Nah, dia menggunakan namanya norma perhitungan penghasilan itu atau NPPN. Jadi ada tarif tertentu juga, ini banyak sekali tarifnya tergantung di mana usaha itu berada, apakah di 9 ibu kota provinsi atau di provinsi atau di kecamatan, maka itu bisa berbeda tarifnya. Jadi kantor pajak sudah membuatkan list, ada listnya. Ya, nah tinggal kita kali dengan peredam bruto ini juga dasarnya peredam bruto, maka itu disebut dengan cara khusus. Ada pertanyaan sampai sini? Esther, gimana Esther? Bisa mengerti? Halo? Belum ada pertanyaan, Pak. Ya, belum ada. Belum. Oke, tapi mengerti Esther ya? Oke. Eh, sampai sini sih ngerti, Pak. Oke, Gusmar. Nah, ini yang baru masuk, Gusmar Diana. Ini laki atau perempuan ini? Perempuan, Pak. Oh, iya Gusmar. Gimana ya dari Universitas Mercubuana juga Gusmar? Iya, Pak. Oh Saya iya. program magister. Oh iya, gimana Gusmar? Ya, Eh, paham atau belum nih? sudah, Pak. Oke, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan. Oke. Kita coba ya praktekkan ya tadi. Ini. Jadi ini juga kita harus hati-hati dalam menerapkan tarif pasal 17 ya. Memang kalau kita berbicara tadi, tarif pajak PPh Badan itu tunggal 22%, tapi ada aturan-aturan tambahan atau penjabaran dari penerapan ya tarif itu. Jadi tidak selamanya dia menggunakan 20%. Ya, tinggal kita lihat kasusnya. Yang berkaitan tadi saya katakan omsetnya ya. Oke, ini yang pertama. Oke. Ini ya. Jadi implementasi penerapan tarif pajak badan 22% ya ini. Jika peredaran bruto di atas 50 miliar per tahun, maka berlaku ketentuan pasal 17 ayat 1 huruf B. Nah, yang mana? Yang ini 22% tunggal. Oke. Kalau omsetnya di atas 50 miliar. Jadi kata kuncinya begini ya. Implementasi tarif itu harus kita dulu lihat dulu, kaji dulu, identifikasi dulu omset peredaran bruto ya suatu usaha. Itu yang menentukan penerapan tarif, omset peredaran bruto. Nah, nanti kita coba bahas sebenarnya apa yang dimaksud dengan peredaran bruto di dalam aturan pajak ya. Jadi kadang-kadang menyatakan ya total penjualan Pak, ya penjualan reguler. Ya, nanti kita coba bahas ya. Nah, contohnya begini. Ya. Tahun 2017, ini ada PT Exia. Mempunyai jumlah peredam bruto fiskal sebesar 65. Ini sudah berdasarkan aturan perpajakan ya. Setelah kita koreksi fiskal misalnya. Sementara biaya berdasarkan fiskal yaitu 63. Nah, jadi kalau kita lihat ini, ada keuntungan 2 miliar ya. Jadi 65 penjualannya, biayanya 63. Nah, diminta hitung berapa PPh badan terutang, kemudian jurnal. Nah, karena ini tadi ya, omsetnya di atas 50 miliar, maka kalau berlaku pasal 17 berarti ya tunggal langsung 22%. Nah, jadi kalau kita hitung berarti 22% dikali dengan pajak penghasilan ya. Penghasilan kena pajak yaitu 65 dikurangi 63 berarti pajaknya adalah 440 juta. Oke. Nah, tinggal kita ya jurnal gimana pencatatannya Pak ya. Tinggal masukkan laba ditahan ini kita kurangi laba ditahan, mengurangi laba kan. Kemudian ada utang PPh Badan 440. Nah, pada saat store misalnya
paling lambat tanggal 10, kalau aturan baru sekarang paling lambat tanggal 15 bulan setelahnya, maka hutang PPh badan kemudian kas. Itu kalau ya omsetnya di atas 50 miliar. Ya. Nah, bagaimana Pak? Ya, misalnya ya. Ya. Bagaimana misalnya kalau omsetnya di bawah 50. Nah, tidak lebih kecil dari 4,8. Nah, ini sekarang kasus kedua ya. Jika peredam bruto di atas 4,8, jadi 4.800.000 ini adalah jumlah batasan yang ditetapkan oleh kantor pajak. Ya, sampai dengan 50 miliar, maka berlaku tadi pasal 31 huruf E. Ya, jadi kita tidak bisa lagi gunakan pasal 17 ayat 1 huruf B. Berarti kita harus gunakan 31 huruf E. Nah, seperti apa Pak? Ah, gini, seperti apa baik. Contoh begini ya. Tahun 2018 ABC mempunyai jumlah peredam bruto 35 miliar, sementara fiskalnya 34 miliar. Berarti ada keuntungan 1 miliar. Ya. Nah, kalau kita mau gunakan, implementasikan tarif ya 31 huruf E, maka harus kita dulu ya tentukan. Cari dulu yang berkaitan dengan A ini. Apa ini poin A? Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredam bruto yang memperoleh fasilitas. Nah, apa maknanya? Nah, gini. Berarti kalau ada yang memperoleh fasilitas, berarti ya Anda nanti yang tidak memperoleh fasilitas. Yang memperoleh fasilitas seperti maksudnya apa, Pak? Nah, maksudnya begini. Nanti kita akan diberi semacam stimulus, diskon, atau pengurangan tarif 22% tadi, kita turunkan nilainya 50%. Jadi tinggal kita kali 50% dari 22%, jadi tarifnya tinggal 11%. Nah itu namanya memperoleh fasilitas. Diturunkan tarifnya 50%. Jadi cara hitungnya seperti ini. Pertama, nah, ambil tadi batasnya 4,8 miliar ini 4,8 miliar, oke. Baru kita bagi dengan peredam bruto tadi yang ini 35 miliar. Baru kita kali dengan laba ini 1 miliar. Maka inilah jumlah yang memperoleh fasilitas. Ini nanti pengalinya adalah 50% dari 22%. Jadi nanti tarifnya tinggal 11% karena dia memperoleh fasilitas. Nah, berarti kalau ada yang memperoleh fasilitas, berarti ada juga yang tidak memperoleh fasilitas. Yang mana itu? Tinggal kita selisihkan tadi kan. Jumlah laba tadi 1 miliar. Kita kurangi yang memperoleh fasilitas ini 137. Berarti ini yang tidak memperoleh fasilitas. Langsung kita kalikan dengan 22%. Nah, sehingga pajak terutanya kita itu seperti ini. 50% dari 22 kali 137 tadi yang memperoleh fasilitas. Ditambah dengan 22% dari 8 ini. Maka kalau kita selesaikan ini angkanya 15 juta, ini 189. Kalau dijumlahkan maka ini dia 204.914 ya. Nah, kemudian kita jurnal sama ada laba ditahan, kemudian hutang PPh badan, store, maka hutang PPh badan kemudian kas. Bagaimana sampai sini? Ada pertanyaan, bisa mengerti Agnes? Gimana? Ya. Halo. Ada pertanyaan? Pak, maaf Pak, misalkan Ya, Usman. ini yang tadi kan yang mendapatkan fasilitas itu kan eh, Ya. memang apa sih namanya omsetnya peredarannya 35 ya Pak.
Nah, itu Hmm. 1 M itu dari setelah dipotong fiskal apa gimana, Pak? Ya, saya ulangi lagi ya, Gusma. Bagus bertanya. Gini ya. Jadi, tadi saya sudah jelaskan ya. Apabila ada perusahaan yang omsetnya antara 4,8 miliar sampai 50 miliar, tidak lebih dari 50 miliar dan tidak lebih kecil dari 4,8, maka kita gunakan tarif PPh pasal 31 ini ya. Oke. Nah, apa itu 31E? Kita diminta mencari dulu penghasilan yang memperoleh fasilitas. Ini apa artinya memperoleh fasilitas? Kita akan menikmati potongan tarif 50%. Nah, ini coba itu. Kita coba lihat ya ini. Kan tadi omset kita kan 35 Gus Maria, berarti ini kan di bawah 50 MD, tapi tidak lebih kecil dari 4,8. Kita kurangi tadi dengan biayanya fiskal berapa? 34. Berarti selisih 3534 ini kan ada laba yang akan dipajaki. Berapa? 1 miliar ini ya. 1 miliar kan ini, 1 miliar. Nah, caranya menghitung yang memperoleh fasilitas langsung saja gini. 4,8 yang aturan pajak tadi batasannya dibagi dengan total perdam bruto yang ini jumlahnya kali dengan laba 1 miliar maka dapat 137 ya. Kemudian yang tidak memperoleh fasilitas berarti kan laba tadi 1 miliar ya ini. Kita kurangi yang sudah dihitung tadi pertama 137 yang ini. Berarti sisa laba kan 862. 862 ditambah 137 kan kembali sama dengan 1 miliar laba totalnya. Nah, ini tadi yang memperoleh hasil 137 yang ini ya. Berarti 50% dari 22, berarti kan tinggal 11% ini, ada pengurangan 50%. Kita kali 137 berarti 15 juta. Sementara yang sisanya tadi 862 ini tidak ada potongan 50%, langsung saja 22% kali 80 189. 189 tambah 15 204. Begitu Gusmar. Kira-kira bisa paham? Paham, Pak. Alhamdulillah Gusmar. Ya, gitu banyak banyak bertanya. Ada lagi, bagaimana Esther? Bisa mengerti Esther? Aduh, Esther lagi tidur lagi Bisa, Gusmar. Pak. Ya. Enggak. Oke. Bisa, Pak. Oke, baik ya, baik. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Gusmar. Bagaimana kalau di bawah 4,8? Ya kan tadi kita sudah bahas. Kalau di atas 50 langsung kali 20%. Kalau di bawah 50 kemudian tidak lebih kecil dari 4,8 maka ada 31 yang ini tadi ya. Nah, bagaimana kalau misalnya di bawah 4,8 per tahun? Nah, ini harus dipahami juga yang ini. Apabila ada badan usaha yang penghasilan omset per brutonya di bawah 4,8, hati-hati ya memaknai. Tergantung dari apakah badan usaha itu ya berbentuk PT atau bukan. Nah, itu harus dipahami dulu. Kalau dia berbentuk PT, ya, apakah dia perseroan terbatas yang memiliki lebih dari satu pemegang saham atau perseroan terbatas tunggal, oke? Maka berbeda cara hitungnya apabila dia wajib pajak orang pribadi. Nah, kita lihat dulu kalau badan usaha. Ya, ini contohnya, misalnya begini. Ini ada PT ABC dalam setahun memiliki omset perdana bruto 3 miliar 500 misalnya. Ya. Biaya operasional fiskalnya 3 miliar. Berarti adalah banyak kan 500 ya. Nah, sekarang diminta hitung PPh badan. Oke. Nah, ini agak berbeda tadi. Ya, apa bedanya? Kalau di bawah 4,8 ini kan 3,5. Ini ya, berarti di bawah 4,8 miliar kan dari sini batasan yang ditetapkan oleh kantor pajak. Jadi langsung saja begini.
50% ya dapat diskon dikali 22 dikali 500, maka inilah pajak terhutangnya 55 juta. Bagaimana? Bisa mengerti Gusmar? Ini khusus badan usaha dulu ya. Badan Bisa. usaha untuk PT. PT. Nah, berbeda kalau itu wajib pajak orang pribadi. Ada usaha mereka UMKM, ada KP, ada misalnya warung, ada misalnya ya salon. Nah, itu berbeda caranya dengan dalam bentuk perseroan terbatas. Oke. Nah, ini dia. Jadi kalau usaha perorangan UMKM di mana omsetnya di bawah 4,8, maka bisa kita gunakan pertama ini peraturan pemerintah tadi PP 55 tahun 2023, di mana setiap wajib pajak perorangan itu akan menerima pengurangan ya batasan tidak kena pajak 500 juta. Artinya apa? Gini ya. Kalau omset kita dalam 1 tahun itu belum mencapai 500 juta, maka tidak dikenai pajak, 0. Ya, manakala sudah di atas 500 juta, maka kelebihan dari 500 itulah yang akan dikenakan pajak. Tetapi ini tidak berlaku bagi PT tadi. Ini hanya berlaku bagi UMKM saja. Nah, contohnya misalnya tadi yang ini ya. Misalnya UMKM ini, ya ini tadi 3 miliar, berarti kita kurangi dulu. 3 miliar, ya jadi bukan dasarnya adalah laba ya, tapi omset ya. 3 miliar dikurangi 500 juta, berarti kan tinggal 3 miliar. Inilah yang dikali dengan 0,5 tarifnya PP 55, paling kecil. Berarti pajaknya adalah 15 juta saja. Dibandingkan tadi ini 55, tapi ini kan ya badan usaha. Nah, ada lagi pilihan lain kalau wajib pajak orang pribadi. Apa itu? Saya kata tadi bisa menggunakan norma perhitungan penghasilan itu atau NPPN. Nah, NPPN. Norma perhitungan penghasilan itu ini adalah kita harus mengidentifikasi nanti tarif yang ini. Ini kan banyak sekali tarifnya ini. Jenis perusahaan ini di mana berada, karena otoritas pajak membagi 9 ibu kota. Apakah dia ada di Jakarta, di Sumatera, di Makassar? Itu ya tarifnya itu ya berbeda kalau dia di kecamatan atau kota madya. Dan jenis perusahaannya juga ya bisa berbeda tarifnya. Nah, ini. Jadi katakanlah NPPN-nya 50%-nya. Nah, tinggal kita kali 50% dari 3,5 1750, baru jangan ya lupa kurangi PTKP NPPN. Nah, misalnya tadi K3 ya, K3 berarti penghasilan kedepannya 1678, maka inilah yang akan dihitung PPh pasal 21. 5% dari 60, 15 190, 25 250, 30% 1178, maka ini pajaknya 447.500 ya. Nah, yang saya mau jelaskan lagi sedikit, yang PP 55 ya. Oke, ini yang paling kecil ya. Tarif pajaknya 0,5. Kalau tadi ini kan progresif ya. 5, 15, 25, 30 karena wajib pajak orang pribadi ya. Nah, PP 55 ini oke. Ini tidak bisa digunakan bagi orang pribadi yang menjalankan ya pekerjaan bebas seperti tenaga ahli, dokter, apalagi konsultan pajak, konsultan ya konstruksi, konsultan manajemen. Itu tidak boleh menggunakan ya PP 55. Dia harus menggunakan namanya NPPN tadi ini ya. Tapi kalau dia usaha-usaha, maka itu boleh menggunakan ya PP 55. Nah, PP 55 ini ada masa berlakunya, dipakai tidak selama-lamanya. Pemerintah memberikan stimulus ya tarif paling kecil. Pak, untuk wajib pajak orang pribadi dia hanya diberikan 7 tahun saja.
Setelah lewat 7 tahun, maka tidak boleh lagi menggunakan PP ini, harus kembali ke pembukuan yang ya normal. Untuk firma SP koperasi itu hanya diperbolehkan menggunakan 4 tahun. Setelah lewat tidak boleh lagi menggunakan PP 55. Untuk PT hanya 3 tahun saja, ya. Jadi setelah 3 tahun tidak boleh menggunakan lagi PP 55 yang paling kecil tarifnya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Musmar? Tidak ada, Pak. Oke, mengerti ya? Iya, Ya. Pak. Oke. Gimana sih? Oh, Asisa. Kenapa saya bilang Asisa? Iya. Gimana Rapika? Angel. Wah, ini Angel ini masuk saya dulu dari Makassar ini. Baru join nih. Angel Sandalangi. Gimana Angel? Aman Pak, aman. Aman. Iya, jangan. Oke. Katanya hujan. Kamu di mana nih, Angel? Di Tator atau di mana nih, Makassar? Di Mamuju Pak. Oh, dia di Mamuju ya. Oh, di Mamuju. Oke, Iya baik. Pak. Ya. Jadi itu tadi ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi cara menghitung PPh badan atau menerapkan tadi tarif tergantung dari omsetnya. Pertanyaannya sekarang, Pak, omset peredam bruto itu sebenarnya yang mana, Pak? Apakah penjualan regulernya saja perusahaan atau yang mana? Oke, nah coba kita ya kaji satu-satu ya omset peredam bruto. Nah, supaya tidak salah tafsir. Ini dia. Jadi yang dimaksud dengan omset peredaran bruto ya adalah semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar usaha. Jadi sudah mulai kelihatan satu kan? Jadi yang dimaksud omset itu adalah bukan saja berasal dari penjualan reguler, tapi adakah penghasilan yang diterima dari non-reguler. Misalnya ada penjualan misalnya sisa-sisa bahan, ya kan, scrap misalnya. Atau kalau orang di jasa ya perusahaan jasa ekspedisi, misalnya ada ban mobil yang sudah tua, ya bekas, itu dijual, itu namanya penjualan non-reguler. Itu juga masuk, ya harus dimasukkan di dalam penghasilan bruto. Nah, kemudian setelah dikurangi retur, ya pengeluaran serta potongan tunai, sebelum dikurangi biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun ini lagi. Jadi yang dimaksud omset itu, ya adalah semua yang diterima oleh perusahaan baik yang dari kegiatan usaha ya pokoknya maupun bukan, baik yang dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Maka itu digunggung di total satu kaligus ya menentukan tadi apakah kita menggunakan tarif PPh pasal 31 atau tidak menggunakannya. Itu yang harus dipahami namanya jumlah peredaran bruto. Nah, supaya lebih jelas lagi peran bruto gini ya, saya perlihatkan ya. Jadi ada surat edaran ini ya dari kantor pajak karena kemarin banyak yang salah. Aduh, tunggu dah, kenapa keluar? Ya, tunggu dulu ya. Nah, yang ini. Oh. Tunggu dulu ya, kenapa bermasalah saya pun. Nah, yang ini ya. Jadi
surat edaran Direktur Jenderal Pajak yang mencoba menjelaskan tadi yang namanya omset peredaran bruto. Karena banyak wajib pajak yang bingung yang dimaksud dengan omset peredaran bruto. Jadi keluar surat edaran ini, oke. Nah, gini dia. Jadi kalau di dalam perpajakan penghasilan itu ya, yang tadi saya katakan omset peredaran bruto, itu mereka bagi 3 kelompok. Yaitu apa? Pasal 4 ayat 1, ini namanya non-final. Jadi jenis penghasilan yang diterima oleh institusi perusahaan itu objek pajak, tapi tidak bersifat final. Kadangkala ada penghasilan diterima tapi final, ya itu namanya pasal 4 ayat 2. Dan kadangkala ada penghasilan yang diterima bukan objek pajak, namanya pasal 4 ayat 3. Nah, semua ini dijumlahkan ini masuk ya, maka itu namanya omset peredaran bruto. Jadi ini nih, dari kegiatan usaha, dari luar kegiatan usaha, dari luar negeri. Kita masukkan semua angka-angkanya ini, maka didapatlah tadi yang disebut dengan omset peredaran bruto. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Laba fiskal versus komersial. Oke. Nah, saya katakan tadi bahwa kalau di perusahaan, di dalam membuat laporan keuangan, mereka mengikuti standar-standar akuntansi atau prinsip akuntansi atau standar akuntansi keuangan. Sementara kalau di pajak fiskal itu menggunakan namanya aturan fiskal. Kadangkala aturan komersial, ya tadi standar akuntansi keuangan itu berbeda dengan fiskal. Nah, inilah yang coba kita jelaskan lagi. Apa sebenarnya perbedaan antara komersial dengan fiskal sehingga yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara laba yang terhutang antara perusahaan dengan pajak sehingga muncul namanya rekonsiliasi fiskal. Oke, nah ini. Jadi dari perhitungan laba rugi perusahaan komersial itu kan menggunakan aturan prinsip akuntansi dulu namanya GAAP ya, kita adopsi dari Amerika, General Accepted Accounting Principle. Tapi sekarang ini sudah ditinggalkan ini, kita masuk namanya IFRS, International Financial Reporting Standard. Nah, di dalam rapor keuangan komersial kan tertulis biasanya ada kata laba sebelum pajak. Nah, pertanyaannya apakah laba sebelum pajak ini akan dikenakan tarif ya? Dikenai tarif. Nah, bukan. Karena kenapa? Ini tadi waktu menghitung laba sebelum pajak itu menggunakan aturan PSK. Nah, tentunya kalau kita menghitung berapa pajak terhutang menurut pajak, maka kita harus masuk di dalam perhitungan otoritas perpajakan sendiri. Di sana akan kita ketemu nanti berapa taxable income dikali dengan tadi ya tax rate-nya, maka itulah yang sebenarnya income tax payable atau utang PPh 21. Nah, di dalam ya perhitungan tadi fiskal dengan komersial, inilah yang membedakannya sebenarnya. Oke, apa itu Pak? Ini perhatian Bapak ini ya, ini flowchart. Baik kalau kita mau menghitung pajak badan usaha maupun WOP pribadi, oke, kita cari penghasilan kenapa kemudian laba bersihnya. Nah, laba bersih ini menurut fiskal, semua yang namanya penghasilan itu dia bagi 3 tadi ya, ini kelompok. Sementara kalau di komersial tidak ada pembagian namanya penghasilan. Semua ya penghasilan reguler dan penghasilan non-reguler itu saja. Tapi kalau di pajak penghasilan itu dibagi 3. Apa-apa saja saya katakan tadi. Ada jenis penghasilan yang memang objek pajak. Kalau kita menerima penghasilan akan dipajaki. Maka itu masuk dengan pasal 4 ayat 1. Nah, ada jenis penghasilan dipajaki, tapi dia bersifat final.
Biasa disebut dengan pasal 4 ayat 2. Ini kan kamu sudah mengerti ya, final apa bedanya final dengan final ya, kamu sudah diajar ya. Nah, kadangkala di dalamnya transaksi perusahaan ada jenis penghasilan diterima perusahaan, dia penghasilan tapi bukan objek pajak, tidak dipajaki, namanya pasal 4 ayat 3. Oke, jadi dari salah satu aspek inilah yang membedakannya antara penghasilan yang diakui di komersial dengan pajak itu berbeda. Karena di pajak dibagi 3 kelompok penghasilan. Sementara di komersial tidak ada pembagi-baginya. Semua adalah namanya penghasilan. Nah, kemudian biaya. Jadi penghasilan kurang biaya kan namanya laba rugi tadi di atas kan, ini laba rugi kan. Nah, kalau di pajak fiskal itu dibagi 2 juga itu kelompok biaya. Ada biaya ya yang boleh mengurangi penghasilan. Oke, namanya deductible expense atau DE, yaitu ada di dalam pasal 6 ayat 1. Semua yang ada di dalam pasal 6 ayat 1 ini boleh mengurangi penghasilan. Kalau boleh mengurangi penghasilan berarti memperkecil laba. Berarti kalau laba kecil berarti pajak yang dibayar juga kecil. Itu menguntungkan bagi perusahaan. Tapi kadang-kala ada jenis biaya yang tidak boleh mengurangi penghasilan. Namanya non-deductible expense, NDE. Semua diatur di dalam pasal 9 ayat 1. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, bahwa di dalam perhitungan hutang PPh, utang ya PPh badan, otoritas perpajakan membagi 3 kelompok ya penghasilan. Ada yang dikenai pajak, ada yang dikena pajak tapi final, ada yang tidak dikenai pajak. Sementara biayanya dibagi 2, ada yang boleh mengurangi penghasilan dan ada yang tidak boleh mengurangi penghasilan. Oke, 2 ini tidak ada di dalam komersial ya seperti ini. Maka inilah yang menyebabkan tadi terjadinya perbedaan antara laba fiskal versus ya laba komersial. Sampai sini mengerti kira-kira? Halo? Halo? Ada pertanyaan? Mengerti, Pak. Oke, alhamdulillah ya, mengerti ya. Oke. Nah, sekarang kita ya masuk lagi yang tadi karena ini intinya kan ya, nanti kita itu koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal tadi saya katakan adalah koreksi yang dilakukan perusahaan, oke, untuk menghitung kembali berapa laba berdasarkan fiskal. Karena tadi kan dia punya laba tersendiri berdasarkan komersial. Ya, jadi harus dia hitung kembali berdasarkan fiskal. Maka muncul namanya koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal itu ada 2 nanti ya. Positif dan negatif. Kalau positif berarti menambah laba, kalau negatif mengurangi laba. Yang mana-mana? Ini ada di bawah dia. Yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Oke, kita lihat dia akuntansi, PSK. Ya. Nah, di akuntansi tadi saya katakan perbedaannya itu ya bisa disebabkan oleh 2. Ada namanya permanen, beda tetap. Ada namanya beda waktu atau temporer. Beda permanen yang mana, Pak? Itu tadi yang saya jelaskan. Penghasilan yang dikelompokkan oleh pajak, pasal 4 ayat 1, objek pajak. Ada penghasilan yang dikelompokkan, ya pasal 4 ayat 2, dipajaki tetapi bersifat final. Dan ada penghasilan yang tidak dikenai pajak. Kemudian ada tadi biaya. Ada pasal 6 yang merupakan biaya yang boleh mengurangi penghasilan dan ada yang tidak, pasal 9. Ini namanya ya perbedaan yang bersifat tetap. Oke, jadi dia tidak mempengaruhi ya perhitungan laba untuk periode berikutnya. Hanya dipengaruhi pada periode-periode this period atau tahun ini saja. Nah, ada lagi satu perbedaan namanya temporer. Apa ini, Pak? Ini perbedaan perhitungan pajak berdasarkan otoritas dan komersil, oke,
Hanya masalah waktu saja. Sekarang perusahaan mungkin bayar pajak kecil, tapi nanti akhir-akhir itu ya, berikutnya dia besar. Atau sekarang bayar besar, tapi tahun-tahun ke depan lebih kecil. Tapi suatu saat dia akan ketemu antara perhitungan berdasarkan pajak dengan komersial. Itu namanya perbedaan sementara, temporer saja. Nah, yang mana-mana itu yang temporer, Pak? Oke, salah satunya metode penyusutan, ya. Oh, perusahaan mengakui misalnya umurnya 5 tahun. Pajak mengakui 4 tahun. Berbeda memang mungkin tahun pertama, tahun kedua, tapi begitu akhir tahun keempat itu sudah akan sama, ya. Apalagi ya, temporer adalah metode penilaian persediaan. Ya, ini juga. Apakah kita gunakan metode penilaian LIFO, FIFO atau rata-rata? Jadi bersifat sementara saja. Kemudian yang ketiga metode cadangan kerugian piutang. Nah, ini juga ya menyebabkan beda waktu saja. Ya, jadi bukan beda tetap. Kemudian selisih kurs. Nah, temporer ini kira-kira yang dimaksud dengan final dengan tidak final dalam aturan pajak seperti apa itu Gusmar atau Esther? Tahu kira-kira? Coba bantu temannya. Jelaskan. Halo, apa bedanya final dengan tidak final di dalam perpajakan? Ada yang tahu? Peserta? Halo? Aduh, bagaimana Esther? Gusmar? Hah? Kira-kira tahu nggak? Masa kak? Iya, biasa kan dapat dari dosen mata kuliah perpajakan. Rafika Yuliana. Halo Rafika. Ada Rafika? Satria. Halo Satria. Iya, Pak. Ya, gimana Satria? Istilah final dengan tidak final dalam perpajakan, Pak. Artinya apa itu? Nggak tahu ya? Oke, saya coba jelaskan ya. Supaya kau paham, kamu paham ya. Jadi tadi, yang pasal 4 ayat 1 itu namanya final. Kalau pasal 4 ayat 2 sebentar nih, item-itemnya itu bersifat ya final. Oh tadi tidak final, ini final. Perbedaannya gini Pak, ya dari sekalian. Kalau dia final, pajak yang dipotong atas penghasilan kita, maka itu tidak boleh diakui sebagai kredit pajak. Itu yang pertama. Jadi pajak yang dipotput oleh pihak ketiga atas penghasilan yang kita terima itu tidak bisa dikreditkan, tidak boleh dianggap sebagai uang muka ya pajak dibayar di depan. Berarti kalau begitu tidak boleh masuk di dalam neraca, diakui sebagai piutang pajak. Harus masuk di dalam laba rugi atau menambah kos daripada ya perolehan barang itu. Itu kalau final. Lawannya tidak final. Jadi kalau tadi ada yang dipotong pihak ketiga, maka yang dipotong itu boleh kita akui sebagai kredit pajak. Pajak yang dibayar di muka. Nanti kita bisa kompensasi pada akhir tahun dengan hutang pajak kita. Nah, itu namanya ya tidak final. Yang kedua ya, pada akhir tahun nanti semua yang berkaitan penghasilan final itu tidak boleh dihitung kembali pajaknya. Ya, harus dikeluarkan, tapi tetap dilaporkan dalam SPT, tapi tidak boleh dihitung kembali pajaknya karena sudah dianggap selesai. Nah, bagaimana tidak final? Iya, itulah pada akhir tahun ditotal kembali, dihitung kembali pajaknya, ya. Jadi itu harus dipahami istilah final dengan tidak final. Nah, yang mana-mana masuk kategori final tidak final, Pak? Ah, ini dia. Jadi penghasilan berupa deposit ya ini. Jadi misalnya
perusahaan punya tabungan di bank, ada pengelolaan ya, namanya deposito, giro, maka itu dipotong 20%. Nah, jadi yang dipotong itu bagi kita itu dianggap bersifat final. Tidak boleh dikreditkan nanti, tidak boleh diikut sebagai pajak yang dibayar duluan. Apalagi, ya tentunya transaksi kalau di bursa efek. Nah, kemudian bunga, diskonto, obligasi. Nah, kemudian, nah ini yang paling umumnya. Pengalian hak atas tanah dan bangunan. Kalau kita menjual tanah bangunan, maka itu final semua. Tarifnya 2,5% dari bruto, 1% untuk rumah, ya, ini bagi kontraktor yang real estate, ya, jadi menyerahkan bangunan. Nah, sewa tanah juga. Nah, jadi bukan saja pengalian penjualan, tapi sewa tanah bangunan, maka tarifnya adalah 10%. Itu dianggap sebagai final. Oke. Apalagi penghasilan dari jasa konstruksi ya. Jadi ya kalau perusahaan itu bergerak di konstruksi, nah kemudian dividen ya diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Nah ini saya katakan tadi dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi bisa dia bukan objek, tidak dipajaki kalau dia diinvestasikan kembali. Tapi manakala tidak dia berarti dia kena PPA pasal 4 ayat 2, 10% tarifnya. Uang pesangon juga final. Nah, ini juga uang pesangon final ya. Oke. Nah, kemudian bunga simpanan koperasi, hadiah undian tadi ya. Nah, hadiah undian, jadi hadiah diperoleh dari undian 25% itu pasal 4 ayat 2. Kemudian tadi ada PP 55 ya. Nih, bagi wajib pajak orang pribadi yang penghasilan brutonya tidak melebihi 4,8 tadi. Jadi aturannya dulu PP 46 ini dicabut ya, terbaru 23 ini dicabut. Kemudian muncul PP 55 tadi ya, tahun 2023. Nah, tarifnya adalah 0,5% tadi ya, dengan catatan ada batasannya di bawah 500 juta tidak kena PPh. Itu semua namanya bersifat final ya. Nah, kemudian yang terakhir, identifikasi penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, jadi tadi kita sudah bahas 2 ya. Jadi PPh pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2. Nah, sekarang pasal 4 ayat 3. Oke. Mana jenis penghasilan ini? Kalau diterima bukan ya objek, tidak dipajaki, Nah, ini dia. Pertama, semua kaitannya dengan bantuan sumbangan termasuk zakat ya, infak, tapi dengan catatan zakat infak ini diterima oleh badan zakat yang diakui, yang legal oleh pemerintah. Yang bukan, yang tidak yang ilegal, maka itu tidak boleh diakui itu menjadi objek ya. Apalagi harta hibaan yang diterima keluarga saudara dalam kerja. Jadi kalau ada dari bapak turun ke anak, maka itu bukan objek ya. Sepanjang tidak ada hubungan. Warisan tadi ya, harta termasuk setoran tunai terima ya badan. Nah, ya, jadi penggantian dalam bentuk natura. Nah, ini tadi makan minum ke daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan. Nah, ini nomor 3. Misalnya apa ini? Misalnya perusahaan-perusahaan konstruksi. Jadi harus ada alat pengaman, misalnya helm, beli untuk pegawai, sepatu. Maka kalau itu untuk ya keharusan pekerja, maka itu bukan objek ya. Natura yang bersumber dari APBN, nah jenis atau batasan tertentu. Oke. Nah ini semua ya bukan objek. Dividen yang tadi saya katakan ya, ini sudah berubah. Ini ya, ini kita langkai saja ini. Oke. Ini kita langkai. Nah, iuran yang diterima iuran diterima pensiun yang diperoleh ini bukan juga objek, jadi iuran diterima diperoleh ya, ini bukan
penghasilan dari modal ditanamkan oleh pensiun, bagian laba dari sisa usaha yang diterima anggota koperasi perseroan itu bukan penghasilan yang diperusahaan modal pentura. Ya, ini ya. Nah, sampai ya ini nanti dibaca sendiri ini ya. Nah, itu tadi. Jadi kita sudah bahas 3 tadi komponennya. Jadi pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 3. Sampai sekarang ini ada pertanyaan sebelum kita masuk komponen biaya pasal 6 dengan pasal 9, ada biaya yang dibiayakan, boleh dibiayakan, ada yang tidak. Jadi yang masuk pasal 6 apa-apa saja, yang masuk pasal 9 apa-apa saja, ya. Oke. Kita lihat. Sekarang identifikasi biaya. Yang masuk pasal 6 yang boleh mengurangi penghasilan adalah semua biaya yang kita keluarkan secara langsung tidak langsung tapi berkaitan dengan usaha. Nah, ini. Jadi kalau ada pengeluaran tidak kaitannya dengan usaha yang 3M tadi, maka itu tidak boleh diakui sebagai biaya. Tapi manakala biaya itu ada kaitan dengan usaha, itu boleh ya diakui. Apalagi penyusutan, oke. Jadi penyusutan itu boleh diakui sebagai biaya. Amortisasi untuk ya intangible, barang-barang tidak berwujud, itu boleh diakui sebagai biaya. Iuran kepada dana pensiun yang perlunya disahkan oleh ya. Jadi kalau kita bayar iuran pensiun, maka itu boleh diakui sebagai namanya pengurang. Itu boleh biaya, ya. Kemudian kerugian karena penjualan. Nah, kalau tadi ya kita bicara keuntungan, itu boleh diakui sebagai penghasilan. Bagaimana kalau kita dalam proses penjualan rugi? Maka rugi itu bisa diakui sebagai biaya, ya. Nah, ini ya. Jual laptop, jual kursi, jual kendaraan, kemudian ada ruginya. Nah, maka itu boleh diakui sebagai biaya. Kerugian selisih kurs, oke, itu boleh diakui sebagai pengurangan. Ya. Biaya penelitian pengembangan yang dilakukan Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya di perusahaan ada biaya penelitian yang dikeluarkan, kemudian di Indonesia dilakukan itu boleh, tapi kalau di luar negeri dilakukan maka itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Beasiswa magang pelatihan itu boleh diakui sebagai ya, jadi kadang-kadang kan perusahaan besar itu memberikan beasiswa magang dan pelatihan terhadap karyawannya atau orang lain, itu boleh diakui sebagai biaya. Itu pasal 6. Piutang yang nyata-nyata tidak bisa ditagih. Ini tadi saya katakan. Tapi hati-hati. Yang nyata-nyata tidak bisa ditagih ada syaratnya. Pertama, dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak bisa ditagih kepada ya DJP. 3. Telah diserahkan perkara penagihan kepada pengadilan negeri. Itu. Nah, ada syarat-syaratnya, piutang tidak bisa ditagih. Nah, saya katakan cadangan-cadangan itu tidak diperbolehkan kecuali ya, misalnya tadi pembiayaan perbankan itu boleh. Sumbangan. Nah, sumbangan hati-hati, ada jenis sumbangan yang tidak boleh diakui sebagai biaya. Tapi manakala sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana, misalnya tsunami, ya, maka itu boleh kita akui sebagai biaya. Tapi sumbangan hari jadi kepolisian atau RT di rumah, di tetangga kita itu tidak boleh. Ya, jadi tidak semua sumbangan itu boleh diakui sebagai biaya. Oke. Sumbangan dalam rangka penelitian pengembangan itu boleh di Indonesia. Biaya pembangunan infrastruktur sosial ya tentunya oke boleh. Sumbangan fasilitas pendidikan ya boleh, sumbangan rangka pembinaan olahraga itu juga boleh ya. Ya, kecuali sekarang tadi hati-hati sumbangan hari jadi ya kelurahan, sumbangan hari jadi kepolisian sektor ya di mana perusahaan berresmi itu tidak boleh ya. Tapi kalau sumbangan-sumbangan seperti ini itu masih diperbolehkan semua. Tapi ini nanti tinggal kita cari lagi aturan-aturan tambahannya seperti apa itu persyaratannya di dalam pengakuan biaya.
Itu pasal 6. Ya. Nah, ini lanjut, ini. Ini aturan tadi sudah ya. Nah, sekarang yang terakhir. Pasal 9. Ya. Yaitu apa? Biaya yang tidak boleh diperkurangkan dari penghasilan. Jadi non-deductible expense. Oke. Yang mana-mana ini tidak boleh adalah pembagian keuntungan. Nah, ini tidak boleh. Jadi, pembagian keuntungan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayar perusahaan, asuransi kepada pemegang polis itu tidak diperbolehkan. Nah, coba kita lihat dulu pertama ini ya. Ada ilustrasi, saya berikan contoh ini ya, pembagian laba. Ya, tidak boleh diakui sebagai biaya. Kita jeda sejenak ya, 1 menit karena ada azan dulu di dekat rumah azan ya. Ya, kita jeda dulu sebentar ya. Selesai azan baru saya lanjut. Oke, baik, Pak. Oke, baik. Jadi sekarang kita lanjutkan.
Yang tidak boleh diakui sebagai biaya pengurangan penghasilan yang diatur di dalam pasal 9. Satu, pembagian laba. Nah, seperti apa? Nah, coba saya kasih contoh dulu ya. Jadi pasal 9 tadi ya 1 huruf A, misalnya begini ya. Ini kan ada penghasilan fiskal 200. Biaya fiskalnya 190, berarti labanya 10 miliar. Pajaknya 22%, berarti 2,2. Berarti laba setelah pajak dipotong pajak 7,8. Nah, ini akan dibagi oleh 3 ya stakeholder yang ada di dalam perusahaan. Oke, yang mana-mana? Misalnya akan dibagi untuk karyawan. Misalnya 5% dari 7,8 berarti 350 juta. Nah, ini biasa disebut dengan jasa produksi atau bonus, ya. Nah, kemudian manajemen juga harus dapat 10% dari 7,8 tadi sisa yang sudah dipotong pajak kan, dibagi-bagi sekarang. 780 juta. Nah, yang didapat oleh manajemen ini biasa disebut dengan tantiem. Jadi, bagian laba yang dibagi kepada manajemen. Kemudian terakhir tidak ketinggalan pemegang saham. Dia dapat 50% 7 ya. Nah, 3,9 ini biasa disebut dengan dividen. Semua pembagian yang ini bonus, tantiem, dividen, ini tadi yang disebut di dalam sini. Kalau kita tafsir tadi ya, pembagian laba. Jadi apapun namanya, laba yang dibagi itu bukan ya biaya, bukan biaya. Oke, bagi pajak. Coba kita lihat. Jadi tadi ini, nah jadi kalau kita jurnal, kan biasa orang jurnal begini ya, biaya bonus, ya kan, tantiem, dividen kas. Ya tidak boleh begini, ya. Karena kenapa? Yang dibagi tadi 7,8 ini kan sudah melalui proses perhitungan dari atas, ya sudah dipotong pajak. Seharusnya ya jurnalnya laba ditahan 5,07 pada kas ya. Nah, jadi kesimpulannya pasal 9 tadi ayat 1 huruf adalah semua yang berada di bawah laba yang meliputi pajak tadi ini, jasa ini tidak boleh dijadikan sebagai biaya non deductible expense. Ya, ini tadi ya. Jadi penjelasannya tadi yang ini. Nah, yang berikutnya, apalagi yang tidak boleh? Pengurang penghasilan supaya memperbesar pajak yang kita bayar. Ini menurut pajak. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham sekutu. Ini juga tidak boleh. Nah, kenapa? Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi kan tidak ada kaitannya dengan 3M tadi, mendapatkan, memelihara, ya kan? Tidak ada. Nah, jadi akan dikoreksi oleh pajak. Kita tidak boleh mengakui sebagai biaya. Apalagi pembentukan, semua yang namanya pembentukan atau pemumpukan cadangan, jadi cadangan ya, tidak boleh. Cadangan kerugian piutang tidak boleh. Cadangan penjualan tidak boleh. Cadangan potongan penjualan tidak boleh. Cadangan retur penjualan tidak boleh. Yang nama cadangan, karena mereka menganut namanya sistem realisasi. Tapi kecuali untuk kerugian piutang, ini cadangan kerugian piutang bisa diterapkan untuk apa? Bank dan sewa guna usaha. Di luar daripada ini tidak boleh. Karena kenapa? Perbankan dengan ya leasing itu kan ya risikonya tinggi kan memang pekerjaan mereka itu adalah di posisi ya pembiayaan. Maka boleh ya dilakukan pencadangan. Tapi di luar daripada itu tidak boleh ya. Premi asuransi yang dibayar ya kesehatan, apa kesehatan, asuransi kecelakaan, jiwa, ini tidak boleh diakui sebagai ya biaya. Nah ini tadi saya sudah jelaskan ya. Nah apalagi jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayar kepada pemegang saham, yang mempunyai hubungan istimewa. Oke, katakanlah begini, ada sesuatu yang kita keluarkan,
Tapi biaya itu tidak ya, bukan nilai pasar, nilai wajar. Kenapa? Ada hubungan istimewa, maka itu juga harus dikoreksi. Ya, tidak boleh itu sebagai biaya kelebihannya. Apalagi G harta yang dihibahkan, bantuan sumbangan, warisan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tadi, ya, kecuali zakat yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak pribadi, ya, pemeluk agama Islam itu boleh, ya. Nah, yang terakhir pajak penghasilan memang tidak boleh. Apapun namanya PPH, ya itu tidak boleh itu sebagai pengurangan ya biaya penghasilan. Biaya dibayarkan atau dikelola untuk kepentingan pribadi ya, ini juga tidak boleh tadi ya. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan. Jadi kalau kita dirikan firma CP, kalau ya mereka digaji tiap bulan, maka semua gajinya itu tidak boleh sebagai ya pengurangan biaya. Sanksi administrasi, apapun namanya, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena supaya memberi rasa penjara terhadap orang supaya tidak melanggar aturan perpajakan. Jadi berselesai kalau kita kena sanksi, bayar ya ke kantor pajak, maka semua denda berarti itu tidak boleh diakui sebagai biaya. Nah, kemudian tambahan ini. Jadi menurut ya PMK 66 yang terbaru kemarin kan, Natura tadi. Pembelian tiket pulang pergi dalam rangka pulang, tapi ini untuk perusahaan-perusahaan yang sudah pertambangan besar ya. Nah, dulu dikoreksi, sekarang tidak dikoreksi lagi. Oke. Biaya perjalanan dinas termasuk di dalamnya uang makan, biaya transport, kecuali uang saku. Nah, uang saku masih dikoreksi. Tapi makan, transport itu ya tidak dikoreksi. Rembes, biaya pengobatan, ya, family gathering, oke. Fasilitas kesehatan berupa pembayar rumah sakit karyawan yang melahirkan, nah itu tidak dikoreksi. Yang ditanggung perusahaan, nah, bingkisan hari raya untuk pegawai boleh, ya. Nah, kemudian bingkisan, ya, jadi semua ini boleh, ya. Dulu dikoreksi, sekarang tidak dikoreksi lagi, oke. Natura. Nah, kemudian ini kita langkai saja. Nah, bagaimana koreksi biaya terhadap penghasilan pindah dan non-objek pajak? Kadang-kala di dalam prakteknya begini, ya. Ada tadi penghasilan yang bersifat final dan ada penghasilan yang bukan objek pajak, pasal 4 ayat 3 dan 2, tapi ada biayanya. Kan harus dikoreksi juga. Ya, tidak boleh kita hitung kembali pajaknya. Harus dikeluarkan dari ya perhitungan BPA pada akhir tahun. Nah, caranya begini, misalnya begini ya. Satu kasus. Ada penghasilan yang merupakan objek pajak 1.500. Kita juga dapat penghasilan final 500, bukan objek 300. Jadi total penghasilan 2.300. Biaya untuk objek tadi ini kita keluarkan 900. Finalnya adalah 200, objeknya adalah 100. Nah, jika biaya dapat diidentifikasi, maka koreksi fiskal positif biaya adalah ya ini 300. Yang tadi dia bisa diidentifikasi, ini harus dikoreksi, ya, dikeluarkan dari dalam laporan laba rugi. Bagaimana kalau kita tidak bisa identifikasi ini? Nah, caranya lakukan secara proporsi yang ini ya. Total biaya tadi kan 1.200 yang ini. Kemudian kita proporsikan objek pajak yang tadi kan 1.500 dibagi dengan total ya penjualan. Kita kali dengan total biaya. Maka inilah yang bisa menjadi ya pengurang. Sisanya ini kita koreksi, tidak boleh diakui sebagai biaya. Itu kalau tidak bisa diidentifikasi tadi ya. Jadi kita proporsikan saja di antara tadi yang final dan bukan objek pajak. Oke. Nah, ini kita langkai saja. Nah, kemudian kedua dari yang terakhir. Identifikasi kerugian. Nah, jadi kerugian ini menarik. Jadi, kalau perusahaan pernah rugi, maka kerugian-kerugian itu bisa dikompensasi dengan hutang pajak, bisa mengurangi pajak penghasilan kita maksimal 5 tahun. Jadi kita hanya dikasih 5 tahun batas waktu. Setelah lewat 5 tidak boleh lagi kita kompensasi. Ya, katakanlah begini ya. PTX dalam tahun 2017 rugi fiskal 1.200.000 dari 17 ya. Nah,
Informasi laba rugi 5 tahun setelah 2017, 2018 dia pernah laba. 2019 pernah rugi. 2020 laba lagi. 2021 laba lagi. 22 laba lagi. Nah, sekarang kita kompensasi nih ya. Jadi, tahun 2018, oke, ada tadi keuntungan. Nah, ini. Karena ada kerugian, maka kita tidak usah bayar pajak. Tahun 2018 kita bisa ya kurangi kompensasi. Jadi kerugian tadi 1,2 dikurangi koreksi ini nih, laba ini 200 berarti sisa kerugian masih ada 1 miliar. Jadi 2018 kita tidak bayar pajak ya, karena bisa dikompensasi kerugian. Nah, bagaimana dengan 2019? Kan rugi. Ya, berarti rugi fiskal. Nah, bagaimana tahun 2020? Nah, laba lagi kan? Berarti tahun 2020 ada laba 50, tidak usah bayar pajak, kan masih ada tadi sisanya 1 miliar ini dari 2017. Kita kurangi lagi. Berarti sisa kerugian dari 2017 masih ada 950. Kemudian 2021 ada lagi laba 100. Maka 2017 tidak usah bayar karena masih ada sisanya tadi kan 800. Ya, ini 850 berarti masih ada 50. Nah, bagaimana dengan 22 800? Oke. Kalau kita hitung sudah 5 tahun kan? 1 2 3 4 5. Maka kesimpulannya kerugian tahun 2017 ya sisanya ini 50 tidak boleh dikompensasi dengan laba tahun 2023 lagi. Misalnya ada laba karena sudah cukup 5 tahun. 1 2 3 4 5. Ya. Nah, rugi fiskal tadi ada 2019 tadi kan ini nih 300 ya. Bagaimana dengan ini? Hanya boleh dikompensasi dengan laba fiskal 2023 dengan 2024. Kenapa? Dari 2019 tadi ini kalau kita hitung ke sini 21 2 3 4 5 berakhirnya 2024 ya 2025 tidak boleh lagi dikompensasi. Misalnya begini ya. Tahun 2003 ada laba 250, 2024. Berarti sisa rugi tadi kan 2019 ya, ini yang 300 kan. Ini berarti kurangi dulu nih kan 2003 masih bisa kan? Berarti masih ada kerugian 2000 ya 1950. Nah, untung tadi 150, nah, kita kurangi. Berarti ini yang tidak bisa lagi dikompensasi di tahun 2025. Bagaimana sampai sini? Bisa paham ini kompensasi kerugian piutang? Halo? Paham, Nah, Pak. bisa, Semar? Bisa, Pak. Oke, mantap cuy. Oke. Terakhir, kita simpulkan ya, simpulkan. Baru nanti kita praktekkan setelah kita istirahat ya. Jadi, kesimpulannya begini ya. Tahapan menghitung penghasilan akhir tahun. Pertama tadi, bagaimana caranya menghitung PPh ya, terhutang menurut pajak. Identifikasi dulu semua penghasilan yang berhubungan tadi 3 ya. Apakah ada pasal 41, 42, 43? Jadi misalnya begini. Penghasilan dalam negeri pasal apa yang tadi objek pajak ada ya kita dapat 55 miliar. Pasal apa ya 2 ada objek final tadi kita dapat 2 miliar. Pasal 43 ada non objek pajak kita dapat penghasilan 5 miliar. Luar negeri kita dapat 3. Nah, jumlahkan semua dari atas. Maka jumlah penghasilan kita 65 miliar. Inilah biasa disebut di dalam BPC worldwide income ya. Jadi jumlah penghasilan seluruh dunia. Jadi dalam negeri dan luar negeri. Kemudian kita identifikasi apa tadi? Biaya. Kan biaya tadi hanya 2 ya. Ada yang ya boleh mengurangi penghasilan dan ada yang tidak. Nah, misalnya ada 10 yang tidak bisa mengurangi 2. Nah, kemudian identifikasi kerugian misalnya ada 3. Berarti ini namanya laba komersial ya. 65 kurangi 10 kurangi 2 kurangi 3. Ini laba komersial. Nah, sekarang kita mau cari
berapa laba menurut pajak. Berarti kan harus dikoreksi kan. Nah, berarti yang mana-mana koreksi? Ada yang tahu kira-kira yang mana yang mau dikoreksi? Pendapatan dengan biaya. Coba Gusmar. Kita mau mencari berapa laba menurut pajak. Ini kan menurut perusahaan. Yang mana, Gusmar? Siapa lagi? Hah? Yang dikoreksi yang pasal 9 ya, Pak? Oke, pasal di biaya di penghasilan dulu Gusmar. Kira-kira ada dikoreksi nggak atau tidak ada? Penghasilan dulu. Sebentar biaya. Apakah tidak ada dikoreksi atau ada yang harus dikoreksi? Karena ada 3 jenis penghasilan kan? Ada pasal ya 41, 2, 3. Tadi saya sudah jelaskan. Yang final ya, Pak? Oke, bagus. Ini tidak boleh lagi dihitung pajaknya. Ya, keluarkan angka ini. Karena sudah dianggap selesai. Apalagi, Usnar, masih ada? Yang non-objek, Pak? Objek pajak. Iya, betul. Keluarkan juga. Ya, berarti harus koreksi negatif namanya. Baru masuk ke biaya. Nah, biayanya mana harus dikoreksi? Angka 2. Ini. Oke, jadi kalau kita koreksi berarti ya fiskal negatifnya tadi 2 ditambah 5. Kemudian positifnya berapa menambah pajak? 2. Nah, ini oke, kita kurangi ini ditambah 2 berarti inilah namanya laba fiskal. Nah, laba fiskal ini kemudian kita misalnya tarif 22% kali berarti 9,9. Ini terhutang. Nah, kemudian baru kita identifikasi apakah kita ada tadi potput, tahu potput, potong pungut kan oleh pihak ketiga yang diakui sebagai piutang pajak. Nah, misalnya begini, kita cari nanti. Pasal 22 kan pernah kita impor barang, kita dipotong, bayar PPh 22 1 miliar. 23 kita pernah dipotong pihak ketiga 2 miliar. 24 2 miliar. 25 kita bayar sendiri 2 miliar. Berarti jumlahnya kredit pajak kita 7. Berarti kita kurangi. Nah, berarti pajak yang dibayar tinggal 2,9. Ini yang disebut dengan pasal 29 kurang bayar pajak atau utang PPh pasal 29. Bagaimana sampai sini? Saya sudah jelaskan konsep dengan posisi kesimpulan terakhir bagaimana menghitung ya pajak penghasilan akhir tahun ke PPh badan. Ada pertanyaan, baru nanti kita masuk kasus setelah ya kita rehat ya jam 2. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, maaf mau tanya, Pak. Ya, Itu kan silakan. tadi terkait biaya yang yang harus dikoreksi yang terkait Iya, laba ya, Pak. iya. Dari jurnal yang Bapak tadi itu, yang pembagian laba misalkan bonus itu meskipun itu Mm-mm. diperhitungkan PPh 21-nya itu tetap harus dikeluarkan ya, Pak? Ya, dikeluarkan yang ini tadi kan, yang ini. Coba ya. Mm-mm. Ada tadi yang ini ya. Coba ini. Yang ini tadi ya. Coba, yang ini. Iya, iya Ya, Pak, ini. betul. Iya, ini. Oke. Jadi sebenarnya kan begini tadi, saya katakan tadi gini. Misalnya kita di komersial sudah hitung kan, laba setelah dipotong pajak kan masih ada sisa 7,8. Ini Iya. bagiannya bagi pemegang saham ya kan. Kan tadi pajak kita sudah bayar 2,5 ya. Nah, tadi kan dibagi-bagi ya kan. Nah, ini. Nah, pada saat kita bagi tadi ini jangan buat jurnal seperti ini, akuntansi nah ini bukan jurnal begini. Kau biayakan lagi, biaya. Berarti kalau kita jurnal berarti kan menghitung lagi laba rugi. Padahal tadi yang kita itu kan sudah netnya ini kan, iya. Jadi langsung saja yang benar yang mana? Kurangi laba ditahan, kemudian kas. Berarti berkuranglah laba. Jadi nanti ini kan laba ditahan ini kan ini menambah laba ditahan. 7,8 dikurangi 5, berarti itulah nanti sisa laba yang ada di dalam neraca. Ya, begitu Gusmar. Pak, Ya. izin Pak, kalau Ya. misalkan
selama ini di kantor saya misalkan Hmm, boleh nggak sih Pak, misalnya kayak jurnalnya itu bukan ngambilnya dari laba ditahan, tapi iya. misalkan kayak dividen nih, dividen kreditnya pada kas gitu, tapi debetnya itu dividen gitu. Dividen ya pada kas. Ya, Heeh. Itu nggak hmm. apa-apa ya Pak? Ya nggak apa, tapi itu nanti kan harus dikoreksi pada akhir tahun. Iya. Tapi itu kalau secara itu kan Hmm. dividen adanya di ini ya Pak, di Sebenarnya kan neraca. dividen itu kan yang Adanya di seharusnya neraca. yang dikoreksi kalau ditahan, Gusmar. Bukan. Enggak sih Pak, mungkin Bulan terakhir ya, yang ini. Oke, jadi nanti tinggal habis ya, kita rehat, kita ya praktek menyusun rekonsiliasi fiskal, kemudian isi form SPT ini ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Sisa, kemana Sisa? Mana ini moderator? Ya, Pak. Ya, gimana Sisa? Masih ada waktu ya 25 menit ini. Ya, selesai tahap pertama ini. Saya buka sesi tanya jawab dulu. Oke, baik teman-teman semuanya. Bagi yang mau ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan. Gusmar, kalau masih ada, nggak apa-apa ya, kita diskusi-diskusi ya. Apalagi yang orang sudah kerja, atau ya masih bisa mengerti Satria. Halo Pak, Aman? aman Pak. Oke, aman ya. Aman beliau katanya Sisa. Tidak ada masalah ya. Nah, Agnes Anggriani atau Rapika Yuliana. Paham, Pak. Oke, Alhamdulillah paham ya. Paham, Pak. Oke, Agnes juga paham. Oke, Sisa, rupanya ya sudah tidak ada. Saya juga mau sholat dulu ini ya, kurang seperempat jam 1. Sisa. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Muhtar yang sudah Ya. menyampaikan materi untuk sesi siang pagi tadi. Bapak Muhtar sudah diperbolehkan untuk Oke. meninggalkan Ya, saya ruangan. boleh ya tinggalkan Zoom sebentar, nanti kita ketemu jam 2 ya. Oke. Baik, Pak. Ya, 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 ya.